Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lela Nur Rohmah dengan NIM 11870100043 dari jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penjelasan dari tugas akhir mata kuliah teori modul, yaitu subbab 7.11 tentang Proposition Internal Direct Sums. Dalam proposisi ini disebutkan, misalkan L dan N adalah submodul dari modul kiri atas ring R, maka pernyataan berikut ekuivalen. Yang pertama, M sama dengan L tambah langsung N. Yang kedua, misalkan M elemen M modul, maka terdapat elemen unik L kecil elemen dari L, dan N kecil elemen dari N dengan M kecil sama dengan L tambah N. Mengenai elemen unik ini akan kita bahas di pembuktiannya nanti. Baik, sebelumnya, karena di sini ada dua persamaan yang ekuivalen, maka pembuktiannya harus dari pernyataan pertama ke pernyataan kedua, kemudian dari pernyataan kedua ke pernyataan pertama. Ini kita akan buktikan dari pernyataan pertama ke pernyataan kedua. Misalkan bahwa M elemen dari M modul, karena M sama dengan L tambah N, maka kita punya M kecil sama dengan L kecil tambah N kecil untuk suatu L kecil elemen dari L dan N kecil elemen dari N. Dan misalkan juga bahwa M ini sama dengan L aksen ditambah N aksen, dengan L aksen itu elemen dari L dan N aksen elemen dari N. Maka bisa kita samakan kedua ruasnya, M sama dengan M, yaitu L tambah N sama dengan L aksen ditambah N aksen. Kemudian kita satu ruaskan yang variabelnya sama. L min L aksen sama dengan N aksen min N. Jadi L aksennya pindah ke kiri, N-nya pindah ke kanan. Maka L min L aksen itu elemen dari L, dan N aksen min N itu elemen dari N. Sehingga L min L aksen itu sama dengan N aksen min N, elemen dari L iris N sama dengan 0. Di sini L diiriskan dengan N itu hasilnya 0, maka L min L aksen sama dengan 0, berarti L itu sama dengan L aksen. Begitu pula dengan N, N aksen min N sama dengan 0, berarti N aksen sama dengan N. Dari pembuktian pertama ini kita peroleh nilai unik dari L dan N, yaitu L sama dengan L aksen, N aksen sama dengan N. Jadi terbukti bahwa L elemen L dan N kecil elemen N merupakan elemen unik. Elemen unik itu dia nilainya sama, yang menyebabkan M ditambah sama dengan L tambah N itu hanya dapat diselesaikan dengan satu syarat saja. Selanjutnya pembuktian dari pernyataan 2 ke pernyataan 1. Jadi pembuktian sebelumnya kita tahu bahwa M kecil sama dengan L kecil ditambah N itu bersifat unik, yaitu dia hanya bisa ditentukan solusinya dengan satu cara saja. Nah, kemudian jika M sama dengan L ditambah N, apakah L diiriskan dengan N sama dengan 0? Kalau di sini kita akan tunjukkan bahwa irisan dari L dan N itu memang 0, tapi 0-nya di modul. Nah, kita ambil satu elemen dari irisannya, yaitu X, ambil X elemen dari irisan L dan N, maka dapat kita tuliskan X sama dengan X tambah 0 dengan X elemen L dan 0 elemen dari N. Dan juga bisa kita tuliskan sebaliknya dari persamaan 1, yaitu X sama dengan 0 ditambah X dengan 0 elemen L dan X elemen dari N. Maka bisa kita tulis X itu sama dengan X tambah 0 sama dengan 0 ditambah X. Jadi persamaan 1 dan 2, nilai X yang memenuhi kedua persamaan tersebut, satu-satunya nilai X yang memenuhi persamaan 1 dan 2 itu adalah 0. Sehingga X disebut unik, yaitu hanya memiliki satu nilai saja, yaitu nilainya X sama dengan 0. Kemudian kita masuk ke bagian contoh soal. Yang pertama, jika M sama dengan L tambah langsung N, maka berlaku M sama dengan N tambah langsung L. Hal ini berlaku karena modul merupakan grup terhadap penjumlahan yang bersifat abelian atau komutatif, sehingga bisa kita bolak-balik gitu. Di sini kan M awalnya sama dengan L tambah N, maka berlaku juga M sama dengan N jumlah langsung
L gitu. Begitu pula dengan irisannya, ketika L diiriskan dengan N hasilnya 0, maka N diiriskan dengan L itu juga hasilnya 0. Kemudian di sini ada contoh soal yang kedua. Misalkan V itu sama dengan R kuadrat, R pangkat 2 maksud saya, itu berarti ruang vektor 2 dimensi atas bilangan real R. Nah, ruang vektor ini memiliki basis standar E1 dan E2, di mana E1-nya yaitu 10 dan E2-nya 01, merujuk ke penjumlahan langsung V sama dengan U tambah langsung W, dengan U-nya sama dengan RE1 dan W-nya RE2. Kita akan selesaikan dari yang diketahui yaitu U-nya RE1 dan W-nya RE2. Kita akan tunjukkan bahwa V itu U tambah langsung W. Namun sebelumnya, sebelum kita tunjukkan V sama dengan U tambah langsung W, kita harus pastikan terlebih dahulu bahwa U dan W itu adalah submodul dari V. Kenapa? Karena V itu dia modul atas ring bilangan real di dua dimensi gitu, di ruang 2 maksudnya. Jadi karena si V itu modul, maka penjumlah langsungnya pun harus dari submodulnya. Nah, kita tuliskan di sini U sama dengan RE1, dengan kita pilih bilangan sembarang bilangan real untuk U dan W. Untuk U itu sama dengan A dikali E1-nya 01 sama dengan A0, di mana A-nya bilangan real. Kemudian W sama dengan RE2 sama dengan B kali 01 sama dengan 0B, di mana B-nya itu adalah bilangan real. Nah, berdasarkan definisi modul siklik di subbab 3.8, yaitu misalkan M modul kiri atas ring R dan X elemen M, submodul siklik dari M yang dibangun oleh X didefinisikan sebagai Rx sama dengan Rx, di mana R elemen dari R, ringnya, untuk suatu X sembarang di M. Kalau kita lihat bentuk Rx ini, itu bentuknya sama seperti bentuk U dan W. Kalau di sini X, nah di sini X-nya itu adalah ini, basisnya gitu. E1 dan E2 itu adalah X-nya di sini. Kenapa dia basisnya? Karena basis di sini itu tidak selalu 1 dan 0. Bisa aja 2 dan 3 atau yang lainnya. Jadi dia sembarang, yang penting di ruang vektornya, di modulnya gitu. Maka merujuk pada definisi 3.8 ini, bentuk U dan W itu adalah submodul dari V. Nah, selanjutnya kita masuk ke permasalahan inti, yaitu akan menunjukkan V sama dengan U tambah langsung W dengan dua syarat. Nah, karena tadi kan U dan W-nya sudah dibuktikan ya bahwa dia submodul dari V. Dua syarat untuk menunjukkan dia direct sum atau jumlah langsung itu ada dua, yaitu yang pertama, L tambah N itu sama dengan M, dan L iris N sama dengan 0. Misalkan A0 itu elemen dari U, dan 0B itu elemen dari W. Maka yang pertama, syarat yang pertama, V sama dengan U tambah W. Nah, sama dengan di sini, itu berarti V subset dari U tambah W, dan U tambah W itu subset dari V. Nah, kita akan cek satu-satu. Yang pertama, V subset dari U tambah W. Ambil A, B elemen dari V, maka terdapat pula 0, 0 elemen dari V. Nah, V itu kan dia tadi ruang vektor ya, jadi dia punya punya vektor 0 gitu, jadi 0, 0. Maka A, B itu bisa kita tuliskan penjumlahan antara A, B dengan 0, karena hasilnya akan tetap aja kan dirinya sendiri. Nah, jadi A, B tambah 0, 0 itu sama dengan A0, A tambah 0, B tambah 0. Nah, karena dia komutatif, kita bisa balik ya, jadi A tambah 0, 0 tambah B. Lalu kita pisahkan satu persatu, jadi A0 tambah 0B. Nah, kita lihat lagi dari pemisahan awal, bahwa A0 itu adalah U, kemudian 0B itu adalah W. Maka A0 tambah 0B itu elemen dari U tambah W. Berarti betul bahwa V itu subset dari U tambah W. Kemudian yang kedua, U tambah W itu subset dari V. Kita akan cek dengan mensubstitusikan nilai U dan W-nya. A0 tambah 0B itu sama dengan AB. Nah, AB itu kan dia elemen dari V. Berarti betul U tambah W itu subset dari V. Kemudian kita masuk ke syarat yang kedua, yaitu dia irisannya sama dengan 0.
kita iriskan U dan W, A0 diiriskan dengan 0, B itu hasilnya vektor 0, 0 dan 0, tidak mungkin yang lain. Misalnya 01, kalau irisannya 01 kan dia nggak ada di U gitu, karena dia U kan bentuknya A0, berarti yang memenuhi irisan dari U dan W itu hanyalah vektor 0, yaitu 0 dan 0. Karena kedua syarat terpenuhi, maka V sama dengan U tambah langsung W merupakan penjumlahan langsung. Kemudian kita masuk ke soal yang ketiga. Misalkan suatu modul bilangan bulat Z6 atas ring Z, berarti dia modulnya modul reguler ya, modul atas dirinya sendiri. Di sini misalkan Z6-nya memiliki elemen 0, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian subgrup dari Z6 itu ada 4, yaitu 0, 0, 3, 0, 2, 4, kemudian dirinya sendiri 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita akan periksa apakah setiap pasangan elemen subgrupnya manakah yang termasuk ke dalam penjumlah langsung. M sama dengan L tambah langsung N. Dengan dua syarat seperti pada soal sebelumnya. Di sini kan ditulisnya diperiksa setiap pasangan elemen. Berarti kita akan periksa 0 dengan 03, atau 0 dengan 024, atau 0 dengan dirinya sendiri, dan seterusnya. Nah, kita langsung ke langkah yang pertama. Misalkan kita ambil L-nya 0, kemudian N-nya 03, kita operasikan, hasilnya 03. Itu tidak sama dengan M, karena M-nya ini Z6. Kemudian kita iriskan, irisannya 0. Syarat pertama tidak terpenuhi, karena dia harusnya M kan. Nah, berarti syarat pertama tidak terpenuhi, maka M tidak sama dengan L tambah langsung N, bukan jumlah langsung. Kemudian kita ambil elemen L-nya itu adalah 0 dan N-nya 024. Kita operasikan, hasilnya 024 itu tidak sama dengan M. Kemudian kita iriskan, irisannya 0. Syarat pertama tidak terpenuhi, maka M tidak sama dengan L tambah langsung N, berarti dia juga bukan jumlah langsung. Kemudian kita ambil L-nya 0 dan N-nya Z6 sendiri, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita operasikan, hasilnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, itu berarti sama dengan M. Kemudian kita iriskan, hasilnya 0. Nah, karena kedua syarat terpenuhi, maka M sama dengan L tambah langsung N merupakan jumlah langsung. Kemudian kita ambil L-nya 03 dan N-nya 024. Kita operasikan, hasilnya 0, 2, 3, 4 tidak sama dengan M. Kemudian kita iriskan, irisannya 0. Syarat pertama tidak terpenuhi, maka M tidak sama dengan L tambah langsung N, bukan merupakan jumlah langsung. Kemudian kita ambil L-nya 03 dan N-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita operasikan, hasilnya dirinya sendiri 0, 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan M. Kita iriskan, namun irisannya tidak 0, tapi 0 dan 3. Maka syarat kedua tidak terpenuhi, sehingga M tidak sama dengan L tambah langsung N, bukan jumlah langsung. Kemudian yang terakhir kita ambil L-nya 024 dan N-nya 012345. Kita operasikan, hasilnya 012345 itu sama dengan M. Dan kita iriskan, irisannya 0, 2, dan 4. Maka syarat kedua tidak terpenuhi, sehingga M tidak sama dengan L tambah langsung N, maka bukan jumlah langsung. Dan dapat disimpulkan bahwa elemen Z6 yang memenuhi syarat jumlah langsung itu hanya pada ketika L-nya 0 dan ketika N-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Baik, teman-teman, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.